Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safa. Saya di sini akan mereview buku karya dari Mardiku WP yang berjudul Kebelet Kaya. Nah, dalam buku ini itu terdapat kumpulan jurus inspiratif dari pengusaha kecil hingga pengusaha kasihan. Mari kita simak. Yang pertama yaitu bagaimana memulainya. Ketika ingin menjadi seorang entrepreneur, syarat pertama yaitu jadi dulu. Jika periode ini sudah dilalui, maka kepemimpinan dalam diri kita sudah keluar. Proses selanjutnya yaitu fight atau semangat. Jangan berpikir karena tidak punya pengalaman, berarti kita tidak mampu. Pola pikir dan tindakan akan segera mengikuti keputusan kita. Yang kedua yaitu bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Memulai dari mimpi. Impian di dalam benak kita adalah motivator kesuksesan dan sangat ampuh. Tanpa impian, dunia ini tak akan berwarna dan tidak hidup. Semua hal yang tercipta manusia diawali dengan impian. Lihatlah kebutuhan sekitar. Banyak hal yang dapat diraih di sekitar kita jika kita betul-betul jeli melihatnya. Terciptanya peluang bisnis terjadi karena sebuah bisnis yang dijalankan. Kemudian, bersikaplah empati atau mengerti apa yang diinginkan atau dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu membidik pasar. Seorang entrepreneur juga harus melakukan marketing intelijen. Hal ini bertujuan untuk menentukan strategi dalam melakukan pengumpulan data yang biasanya menggunakan pikiran imajinatif pelanggan dan perilaku pesaing. Strategi ini digunakan untuk menentukan perang bisnis. Kumpulan data ini biasanya berupa perilaku pasar, lokasi supplier, kompetitor, harga, servis, dan lokasi bisnis yang akan dibangun. Selanjutnya, bangunlah komunitas manajerial dalam bisnis yang baik dengan memiliki sistem dan misi yang baik. Salah satu metode dalam mengasah kemampuan manajerial adalah dengan membandingkan keputusan para manajer andal dengan melihat sebuah fenomena. Kemampuan ini yang akan membuat bisnis kita lebih aman karena kita sudah terlebih dahulu memprediksi pasar. Selanjutnya yaitu hati seorang entrepreneur. Nah, takut akan kegagalan usaha selalu terlintas di hati seorang entrepreneur. Padahal kegagalan yang terjadi akan membentuk mental dan fondasi usaha agar lebih siap dan kokoh. Karena pada saat itulah kita dipersiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Ketika menghadapi kegagalan, yang harus dilakukan adalah membuat suatu inovasi yang lain. Dan jangan pernah membuat keputusan dalam keadaan kondisi yang tertekan atau stres. Biasanya ketika dalam keadaan seperti itu akan menghasilkan keputusan yang salah dan merugikan. Fokus pada masalah yang dihadapi dengan ketajaman dan ketelatenan agar segala peluang terlihat dengan jelas. Selanjutnya yaitu pola pikir entrepreneur. Seorang entrepreneur selalu haus peluang dan tantangan karena inilah yang membuat hari-hari menjadi lebih bernilai. Ketika tercapai apa yang dicita-citakan, seorang entrepreneur akan langsung membuat sesuatu yang baru. Ketika target yang dicapai, target yang lebih tinggi dipasang seakan tidak akan pernah berimbang dan ide-idenya akan mengalir terus. Selanjutnya yaitu tugas entrepreneur. Seorang entrepreneur membutuhkan jiwa kreatif dalam menghadapi kegagalan dan kemampuan mengelola usaha, sehingga menghasilkan tim yang solid. Akhirnya muncul ide-ide atau pembaharuan untuk bisnis. Seorang entrepreneur diwajibkan memiliki soft skill komunikasi yang baik sehingga mempunyai hubungan pribadi yang baik. Yang selanjutnya yaitu zero principle entrepreneur. Banyak orang yang mau berbisnis tetapi terhenti karena alasan modal. Sebenarnya modal seorang entrepreneur bukan hanya uang, tetapi keterampilan, jaringan, vendor penyuplai produk, dan masih banyak lagi. Itulah aset utama seorang pebisnis. Ada beragam cara untuk mendapatkan modal-modal tersebut. Jika kita ingin mengubah nasib tetapi tidak memiliki aset yang tadi, ada jalan keluarnya, yaitu dengan aset tak berwujud, yaitu sahabat. Manfaatkan pertemanan kita dengan banyak orang. Bangunlah sebuah kepercayaan dan keyakinan dalam hubungan pertemanan, sehingga jika sebuah kepercayaan sudah terjalin, jalan untuk memulai usaha akan berjalan dengan mudah. Selanjutnya yaitu berbisnis tanpa uang tunai. Berbisnis yang harus diawali dengan modal uang itu tidak sepenuhnya tepat. Berbisnis
modal bukan uang saja, tetapi kelayakan bisnis yang bernilai karena tidak menggunakan modal pribadi, melainkan modal dari pihak lain atau uang muka yang diputar saja dengan manajemen yang sangat kuat. Selanjutnya yaitu darah entrepreneur. Menjadi seorang entrepreneur dalam memilih mitra atau pegawai memerlukan ketajaman intuisi dan pengalaman. Dan hal ini susah untuk diteorikan karena ada aura yang bisa kita rasakan pada setiap pertemuan dengan seseorang, dan hal ini hanya dimengerti bila kita langsung melakukannya. Telitilah dalam merekrut dan memilih yang terbaik dan cocok dengan job desk yang dibutuhkan, sehingga dapat memberikan servis yang baik dan bermutu kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu aturan main entrepreneur. Seorang entrepreneur harus selalu berpikir positif karena energi adalah sebuah tenaga yang bersifat kekal. Jadi, berhati-hatilah ketika mengeluarkan energi tersebut karena apa yang kita keluarkan akan kembali ke diri kita sendiri. Bagi seorang entrepreneur, berpikir dan berperilaku positif akan banyak mendatangkan rezeki dan energi positif. Selanjutnya, jangan pelit karena memulai usaha, berinvestasilah dalam hubungan masyarakat karena ini akan mewujudkan bisnis kita. Selanjutnya, tidak usah percaya dengan hal yang magis. Percayalah guru terbaik adalah diri kita dan tentunya Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu budaya entrepreneur. Seorang entrepreneur selalu haus akan ilmu. Kegiatan belajar, mengajar, dan mengajar adalah budaya seorang pengusaha sejati, sehingga dalam menjalankan bisnis akan berjalan dengan baik. Kemudian tanamkanlah jiwa sportif karena hal ini menjadi harga diri seorang pebisnis. Perusahaan membutuhkan orang-orang yang berjiwa sportif dan bertanggung jawab. Seorang pebisnis juga harus menciptakan kader-kader dalam usaha bisnisnya, sehingga kita akan mempunyai kebebasan waktu untuk menjalani hidup. Selalu ditanamkan daya juang yang tinggi untuk selalu maju ke depan, memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk melakukan hal yang baru. Dan yang terakhir yaitu berani menunda kesenangan. Berani menunda kesenangan yang hanya akan menghasilkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemampuan menunda kesenangan yang membedakan dengan kesuksesan kebanyakan orang. Banyak orang yang kecanduan dengan uang, tetapi kita harus tahu kapan memanfaatkan uang untuk sebuah kesenangan dan untuk memanfaatkan sebuah investasi. Tundalah memanfaatkan uang untuk kesenangan, teruslah bekerja, membangun aset, dan terus memutar uang untuk aset. Dan yang terakhir yaitu ada sikap entrepreneur. Seorang entrepreneur harus berani mengambil peluang untuk sukses karena hal itu menunjukkan bahwa kita memiliki mental bisnis dan bahan bakarnya itu adalah motivasi diri yang didapat dari impian kita yang ingin segera kita wujudkan. Selain itu, sarana sukses seorang pebisnis adalah kepandaian membangun jaringan dengan orang lain sehingga akan membantu keberhasilan kita. Selanjutnya, pandai dalam menggunakan tenaga dan keahlian orang lain untuk membantu mengembangkan usaha dan untuk ide biar kita saja yang menangani. Tapi jangan lupa berikan hak mereka sesuai tenaga yang mereka berikan. Dan yang terakhir adalah memiliki salesmanship. Banyak pelajaran yang didapat seperti melatih mental, visi, dan kepemimpinan. Banyak sekali seorang entrepreneur yang mengawali karir sebagai sales atau tenaga penjual. Sebagai sales akan mengenal banyak orang dan inilah yang akan memperkuat bisnis kita. Nah, itu tadi review dari buku Kebelet Kaya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.